Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Ridwan. Nah, pada video selanjutnya ini saya akan membuat sebuah program berelemen array lagi menggunakan tipe data string dan kelas atau objek. Dan tentu saja menggunakan kompiler NetBeans untuk bahasa pemrograman Java. Jadi kita langsung saja ya membuatnya. Pertama kita masuk ke NetBeans kita kembali. Yang tadi tugas yang tadi ya. Dan kemudian kita klik file lagi, file, kemudian new project. Kemudian kita pilih Java application, kita next. Kemudian kita taruh di sini semisal my project aja. My project. Nah, di sini. Terus ini create main class ini kita disable aja. Terus kita klik finish. Oke, otomatis ini sudah ada lagi. Kemudian kita seperti biasa source package, new, kemudian kita pilih Java package. Terus kita masukkan misalnya array. Finish. Di package-nya lagi ini kita buat lagi new kelasnya, new class. Kemudian kita taruhkan di sini string, data string. Kita klik finish. Oke, mas ini sudah ada ya. Kembali lagi kita tinggal hapus saja ini. Hapus. Oke. Dan seperti biasa, jika sebelum kita memulai pemrograman kita, terlebih dahulu kita perlu yang namanya mengetikkan source code yang namanya psvm. Ini untuk main methodnya. Ini gunanya public class main. Nah, dan untuk membuat tipe data string itu juga kita bisa menggunakan dengan cara mendeklarasikan array kita atau dengan cara mengklasifikasikan. Nah, berhubung karena ini videonya cuma 2 pembahasan, jadi bisa saya berikan 2 tutorialnya, mendeklarasikan dan juga mengklasifikasikan. Nah, pertama kita akan mendeklarasikan kembali dulu. Dan cara mendeklarasikannya cukup simpel saja. Pertama kita klik di sini. Kita ketik string. Gunanya kurung sipil ini menentukan bahwa yang kita buat itu adalah array. Jadi kalau kita membuat array, terlebih dahulu kita memasukkan kurung sipil di string ini, apapun tipe yang kita gunakan. Buat lagi array 1, new, string. Kita buat saja 5 lagi. Oke. Lagi misalnya kita buat array 1 indeks ke 0 seperti biasa ya. Karena di sini ada 5 datanya, ada 5 panjang arraynya, jadi dan setiap pun kita memulai itu indeks selalu dimulai dari 0. Jadi 1 itu kita mulai indeksnya dari 0. Jadi indeks 0 sama dengan kita di sini membuat nama-nama buah aja ya. Array 2, array 1, array 2, lagi apel. Sorry. Kita kopas saja. Sorry, 1, 2, 3. Jeruk nanas. 1 lagi.
jadi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman perhatikan dari video pertama saya pada saat di tugas tugas kuliah 2 di search di sini. Saya tunjukkan dulu ya. Tugas ke-8. Nah, di sini di video saya ini saya telah menunjukkan bahwa ada perbedaan jika kita menggunakan tanda petik 1 dan tanda petik 2. Ini kan menggunakan tanda petik 2, di ini menggunakan tanda petik 1. Jadi apa bedanya tuh, Bang? Jadi bedanya jika kita menggunakan tipenya karakter, karena karakter itu hanya mengapit satu saja dari simbol atau kata apapun, dia hanya mengapit satu saja. Jadi untuk untuk memberitahukan bahwa ini adalah tipe karakter, kita hanya menggunakan tanda petik 1 ini. Dan tanda petik 1 akan merubah menjadi error jika melewati dari 1. Jadi misal aku tambah, otomatis pasti di sini. Dan on close karakter literal. Jadi dia tidak masuk di sini. Jadi kalau melebihi dari satu simbol atau satu bagian itu pasti akan error. Berbeda dengan string. Data string itu bisa semisal pun saya tulis di sini M saja, itu dia tidak masalah. Seperti itu. Jadi ya paham ya perbedaan karakter dan string ini. Dan juga string ini tidak termasuk karakter primitif, dia masuk di non primitif. Oke ya. Jadi kalau sudah, kita lanjut lagi. Di sini karena tipenya banyak nih, jadi saya langsung menggunakan saja perulangan for agar tidak terlalu memakan banyak space di sini. For karena di sini nama buah, jadi kita taruh nama buah. Kita tinggal langsung klik sort di sini, sort, kemudian kita print nama buah. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita run? Tunggu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tunggu, akan saya perlihatkan. Hasilnya akan seperti ini: mangga, apel, jeruk, nanas, dan semangka. Seperti ini hasilnya. Dan sebenarnya ini juga sudah selesai. Dan jika teman-teman ingin semisal membuat ini menjadi ke samping, tinggal kita hilangkan ln, kemudian kita tambah, terus ambil titik tanda kutip 2, terus spasi, ini run file. Nah, akan seperti ini jadinya. Atau lebih bagusnya lagi, kita tambah koma, run file. Oke ya. Jadi ini cara pertama untuk mendeklarasikan sudah selesai. Kemudian saya akan memberikan sedikit contoh tentang mengklasifikasikan. Walaupun di video sebelumnya saya sudah jelaskan, tapi ini supaya teman-teman lebih paham lagi. Saya kasih pembatas dulu. Oke ya. Kemudian kita membuat cara kedua. Jadi cara kedua cukup simple juga. Kita buat lagi seperti ini. String array 1. Salah X, oke. String array 1, kemudian langsung saja kita buat seperti ini. Mangga, apel, jeruk, nanas, semangka. Tinggal seperti ini aja, tinggal kode. Nah, cara untuk ngeprintnya, untuk membuat ini print itu juga kita bisa menggunakan
Ini kan yang standar ya. Kita bisa membuat juga seperti ini. Ini kemudian kita sort saja, kemudian kita pilih array 1. Nah, ini akan ada keleseran sedikit. Ini apa ini? Cannot find symbol variable i location class variable i array 1. Jadi mungkin di sini ada kesalahan di sini ya, di array 2, karena di atas itu namanya array, di sini itu namanya array 1, di sini di atas, jadi mungkin tidak boleh sama. Kita coba system for. Nah, nanti ya, jadi berhasil ya. Jadi kalau kita run, nah hasilnya akan seperti ini. Kita buat dulu satu di sini. Kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk cara pertama, ini untuk cara keduanya. Sebenarnya sama aja. Ini di atas dengan ini bisa saya kasihkan komentar. Deklarasinya. Dan di sini saya kasihkan komentar klasifikasi. Nah, begini. Ini ada 2. Dan untuk ngeprintnya pun juga ada juga berbagai macam cara. Bila teman-teman ingin mengetahui, bisa mengecek video pertama saya, bisa klik video pertama saya. Linknya mungkin saya akan taruh di deskripsi ya. Oke, jadi sebenarnya ini sudah selesai. Untuk array tipe data string ini sudah selesai. Jadi kita sebenarnya sudah bisa masuk ke data kedua, yaitu kelas atau objek. Jadi sebelumnya saya perlihatkan dari awal dulu codingannya. Saya tekan dengan pelan. Oke. Ya, nggak bingung kan? Nggak bingung lah. Oke, kemudian kita langsung masuk lagi. Mana tadi? Ini my project. Kemudian kita buat lagi satu. Sebenarnya untuk tipe data kelas, kalian bisa sebenarnya lihat sendiri, baik itu di YouTube atau di channel-channel YouTube, khususnya di channel dosen saya. Itu klasifikasinya untuk mendeskripsikan sebuah tipe kelas itu sebenarnya itu terdiri dari beberapa variabel gitu, beberapa tipe data, mulai dari nama, umur, dan alamat, seperti itu. Itulah dimasuk tipenya tipe objek atau kelas gitu. Untuk melihatnya kalian juga bisa cek di YouTube lain, tapi di sini karena saya melakukan tugas kuliah, jadi kita langsung mengerjakannya saja. Karena lebih banyak basa-basi itu tidak baik. Oke. Nah, untuk membuat array bertipe data kelas atau objek, sebenarnya kita harus membuat 2 kelas. Pertama untuk ini, kedua. Nanti saya contohkan, nanti saya jelaskan juga kenapa harus 2. Kok 2, Bang? Kok nggak 1 aja? Oke, kita buat satu dulu. Kita bikin diri org dulu. Ini org maksudnya orangnya. Org kita ini. Oke. Nah, untuk membuat klasifikasi objeknya, kita tidak perlu juga membutuhkan yang namanya PSVM. Kita tidak perlu dulu. Kita cukup melakukan seperti ini aja. Pertama,
Kita klik dulu tipe datanya, string misalnya, nama, integer, umur, itu lagi string, Nah, untuk membuat objeknya, untuk kelasnya kita membutuhkan yang namanya konstruktor. Nah, gimana tuh Bang cara membuat konstruktornya? Nah, cukup simpel aja. Jadi kita klik kanan aja di sini, klik kanan, terus kita klik klik kanan aja di sini, kemudian kita pilih insert code atau alt insert, terserah kalian. Terus sini klik konstruktor. Nah, di konstruktor ini kita harus centang semua, pakai select all aja, terus generate. Otomatis dia akan seperti ini, R object. Nah, ini R object. Ini R object. Jadi ternyata saya salah menaruh ya, tapi oke lah, tidak apa-apa. Saya salah menaruh kelas. Oke, my bad. Tapi tidak apa-apa. Harusnya kita taruh di sini tadi, tapi tidak apa-apa. Yes. Pertama kita masuk R object, objek 1 new R object. Tidak perlu juga kita klik, ambil saja di sini. Ambil kita dari sini, kita copy, kemudian kita taruh dalam sini. Nah, seperti ini. R object. Ini dan ini harus sama ya, R objeknya. Nah, di sini tinggal kita ganti aja. Misalnya kan dia minta di sini string nama. Jadi kita ganti saja dengan nama kita atau nama siapa aja yang mau kalian taruh. Misalnya namanya Andri. Integer umurnya kita taruh, sekarang saya itu 18 tahun. Alamatnya Manding. Nah, oke ya, kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita copy aja, karena saya ingin membuat tipe datanya ada 3. Jadi kita buat lagi array objek 2, objek 3. Nah, nama selanjutnya kalian terserah boleh taruh nama apa aja di sini. Mungkin saya akan taruh di sini namanya Ali, umur 21 tahun. Sama di sini Alu. Oke, satunya lagi saya taruh di sini namanya Nabila. Dia umur 17. Di sini kita taruh di sini Campa. Itu aja. Nah, setelah jadi objeknya, kemudian ini belum berbentuk array. Ini jadi belum berbentuk array. Jadi untuk membuat arraynya, jadi kita kasih begini dulu. Kita terserah mau kasih tahu array 1 atau gimana aja, terserah. Array 1. Tunggu dulu. R object. Dulu arraynya. Nah, R object array 1. Ntar di sini objek 1, objek 2, objek 3. Nah, cukup seperti ini aja udah. Cukup seperti ini baru kita membuat arraynya. Nah, gimana tuh untuk membuat outputnya? Kita bisa lagi menggunakan perulangan. Kita
kita bisa tuh menggunakan perulangan for r object kan, sini adalah for r object kita taruh apa ya namanya di sini, daftar aja, daftar mana di array 1. Nah gini. Oke, pertama langsung kita bisa klik sort di sini. Sebelumnya kita klik sort seperti ini. Kita klik sort lagi. Klik nama. Kita pluskan di sini. Kita klik plus. Di sini kita klik sini daftar, sorry kita nama, terus sini kan kita taruh sini objek, nah gini. Oke. Selanjutnya kita kopas di sini umur, kita klikkan lagi di sini alamat. Nah, jika ini kayaknya sudah selesai, kemudian bagaimana caranya kita run? Coba kita run. Nah, berhasil ya. Berhasil jadi sini nama. Jadi inilah tipe data objek sebenarnya, teman-teman. Ini dimaksud tipe data objek. Jadi alamat, manding seperti itu. Tinggal diikuti seperti ini. Dan ini juga sebenarnya sudah selesai. Ada berbagai macam cara, tapi mungkin di video selanjutnya baru kita akan bahas masalah tentang daftar yang nama. Tapi untuk lebih simpelnya, silakan teman-teman belajar dari codingan seperti ini. Oke, baik, mungkin itu saja ya video kita pada kesempatan kali ini. Jika memang ada kesalahan, saya mohon dimaafkan dalam codingan saya. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace out.